Cara menagih hutang agar cepat dibayar. 1. Mengingatkan dengan cara yang baik. Ada beberapa keadaan yang membuat orang yang menghutang kepada kita mengalami kejadian tidak ingat atau lupa. Kita bisa memulai untuk meminta pelunasan dengan cara yang baik-baik dan tetap sopan. Kita bisa menggunakan salah satu kalimat penagihan, katakan bahwa kita butuh uang itu dan kiranya dia mau mengembalikan dengan cepat. Orang tersebut mungkin langsung sadar bahwa saat meminjam, kita menyetujuinya karena menganggap itu sebagai pinjaman, bukan pemberian dari kita. 2. Buat janjian bertemu dan bicarakan empat mata. Kita bisa membuat sebuah pertemuan dengan orang tersebut. Sebisa mungkin pilihlah tempat yang memiliki suasana pembawaan yang santai dan terkesan tidak mencengkam, agar orang itu merasa nyaman ketika kita mengajukan atau menagih hutang tersebut. Jangan mengajak teman dan katakan bahwa kalian hanya ingin berdua. Katakan bahwa kamu rindu untuk bertemunya dan biarlah dia yang memilih tempat untuk bertemu. Setelah bertemu, meskipun kita kesal, kita harus bisa mengontrol emosi dan dapat menggunakan ketegasan dalam menagih pelunasan tersebut. Kita juga harus mengingat apabila kita menagih dengan cara yang terlalu terang-terangan, justru akan membuat orang tersebut merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan kita. Dampaknya, dia tidak akan bayar utang kita dan malah menghindar. Jika seperti ini terus, maka kemungkinan lenyaplah uang kita. 3. Selalu lihat situasi ketika menagih. Ada kalanya peminjam atau penghutang berasal dari keluarga terdekat atau teman atau kakak atau saudara. Jika kita berada dalam situasi ini, kita harus pintar dalam mengontrol kesabaran kita, karena ini memang memerlukan kesabaran ekstra untuk melakukannya. Kita harus pandai-pandai dalam menjaga keseimbangan agar memahami keadaan salah satu anggota keluarga kita atau teman kita untuk meminta pengembalian pinjamannya. 4. Terus terang jika kita membutuhkan uang tersebut. Jika cara di atas belum menghasilkan respon ataupun hasil yang menunjukkan bahwa dia tidak akan membalikan uangnya, tanyakan lagi kapan ia akan membayarnya dan lain sebagainya. Jika dia berniat atau terlihat seperti hendak mengelak situasi tersebut dan menghindari untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan, kita dapat mendesaknya bahwa kita membutuhkan uang tersebut. Katakan padanya bahwa kita membutuhkan uang tersebut untuk beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dan hanya dapat terpenuhi menggunakan uang tersebut dan lain sebagainya. 5. Pergi dengannya dan minta dia yang membayar. Jika kalian pergi bersama, kita memintanya untuk membalikan dalam bentuk membayar ketika kalian pergi bersama. Biasanya orang tersebut akan merasa sedikit terganggu dan merasa tidak enak karena belum melunasi hutangnya kepadamu. Suruh dia untuk membayarkan makanan kita sesuai dengan banyaknya nominal hutang yang dia pinjam. Ingat, gunakan bahasa dan kalimat yang baik ketika meminta hal tersebut. 6. Meminta bantuan orang terdekatnya untuk menagih. Kita bisa menggunakan cara ini ketika si peminjam tiba-tiba tidak bisa dihubungi atau juga kita sudah lelah dalam menagih hutang yang dipinjam oleh dia. Teman atau orang terdekat tentu akan sangat membantu kita sebagai orang ketiga atau media perantara antara kita dengan si dia. Kita bisa memulainya dengan meminta tolong, lalu sampaikan tentang seberapa pentingnya pelunasan itu terhadap hidup kita agar temannya menjadi yakin dan membantu kita untuk menyampaikan pesan tersebut. 7. Minta untuk melunasinya dengan mencicil. Apabila orang tersebut sudah punya niat membayar tapi belum bisa membayar secara keseluruhan, kita dapat membuat penawaran atau permintaan kepadanya untuk membayar dengan cara mencicil. Memang akan lama, tapi daripada tidak kembali. Kecil besarnya nominal orang tersebut bisa nyicil itu tergantung dia. Hal terpentingnya adalah hutang segera terlunasi dan terselesaikan. 8. Jika tidak kunjung dibayar, sita barang berharga mereka. Sejujurnya modern ini banyak sekali orang-orang melakukan hutang atau meminjam uang hanya untuk menuruti nafsu atau gaya hidup mereka. Hal itu sudah bukan merupakan hal baru di era globalisasi ini. Karena memang jujur saat ini gaya hidup di lingkungan luar lebih diutamakan dalam pergaulan. Sehingga seseorang menghalalkan berbagai cara agar tampil selalu modis dan tidak ketinggalan zaman. Mereka tidak segan-segan meminjam uang padahal mereka sendiri tahu kalau mereka tidak bisa melunasinya ketika hari pelunasan tiba.
Apabila ada seseorang meminjam uang dengan nominal dan jumlah yang relatif besar dan tidak kunjung dibayar padahal sudah melewati tenggat waktu pembayaran, maka kita memiliki hak penuh untuk menyita barang-barang berharga milik mereka yang memiliki nilai setara dengan jumlah nominal yang mereka pinjam. 9. Tagih dengan jalur hukum. Kita bisa menagih hutang dengan jalur hukum apabila orang tersebut berada jauh dari kita sehingga tidak bisa menyitanya, tidak memiliki teman dan lain sebagainya. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah memberinya sebuah surat permintaan untuk membayarkan hutang yang orang tersebut pinjam. Jika masih tidak bisa, kita harus bersiap-siap untuk mengumpulkan dokumen dari bukti pinjaman dan datang ke pengacara untuk membicarakannya lebih lanjut. Metode terakhir ini biasanya dilakukan apabila uang yang dipinjam dalam nominal yang sangat besar dan tidak kunjung dibayar ataupun dicicil oleh si peminjam. 10. Libatkan Tuhan selalu. Kalau sudah berbagai cara di atas belum dibayar juga atau si peminjam tidak punya niat mengembalikan, kita berdoa mohon petunjuk dari Tuhan dan ingatkan dia juga akan perintah Tuhan tentang hutang. Nah, beberapa cara ini adalah pengalaman saya dan berhasil. Silakan Anda coba cara yang nyaman buat Anda. Anda bisa nonton video tentang hutang di link ini. Kalau ternyata orang yang berhutang tidak bayar juga, ikhlaskan. Anggap saja mereka jauh lebih butuh dari kamu. Biasanya kalau kita ikhlas, Tuhan akan memberi gantinya dari yang mereka pinjam. Kuncinya harus ikhlas dan percaya kuasa Tuhan. Atau masalah denganmu? Mikir.